Kristiani toh. Jadi kalau umat Kristiani itu tidak ada masalah untuk merayakan Natal. Tetapi kan ini kan sudah jelas sekali kita lihat para saudaraku seperti Aditya, seperti Muslim mengatakan hari Natal itu tidak boleh, tidak sesuai dengan akidah. Tetapi dari saudaraku yang lain juga, yang Muslim, yang Islam juga mengatakan nggak apa-apa. Ya sebenarnya ini benang merahnya itu bukan di kekristenan tentang Natal. Ya di anda-anda itulah saudaraku. Kan begitu. Jadi mana yang benar? Jadi kalau Aditya bilang tadi itu tidak berubah akidah itu dari dulu sampai sekarang, memang tidak berubah, tapi pemahamannya yang berubah, pahamnya yang berubah, Aditya. Jadi kamu kalau pamannya kamu paham kamu Iya, seperti halo. ini, paham kamu Iya, seperti ini, halo, Bang. kenapa kenapa saudaramu, Iya, halo. saudara, halo halo, Ya, halo, halo. Bang Islam, hmm, tahan dulu Bang Iya, Islam. Udah, ya sabar kita dulu dengar Bang Bang. Islam ya, biarkan Pak Abdon selesaikan dulu ya. ya. Oke, silakan Pak Jadi Abdon dilanjutkan. jadi memang tidak berubah, tapi yang berubah apanya? Pahamnya, ya kan? Kalau kalau pembuktiannya saya bisa buktikan dengan saya waktu kecil. Kalau waktu saya kecil, Aditya, biar kamu tahu, yang namanya takbiran, yang namanya ke masjid, yang namanya ke gereja, anak-anak, yang namanya kalau di Medan nih ya, di Medan nih ya, itu nggak pernah tahu tentang agama seperti itu. Dan orang tuanya juga enjoy-enjoy saja. Bukan mereka tidak ke masjid, bukan mereka rajin sholat. Nah, kenapa kok sampai sekarang kok berbeda? Nah, yang benang merahnya kan Anda semua pemahamannya bilangin contoh musik haram, ya kan? Udah itu yang lain-lain lah, ya. Jadi kalau kalau di kekristenan itu tidak ada masalah, gitu loh. Coba coba kita berdiskusi di sini nih, yang masalah bicara Natal ini siapa yang bermasalah? Kalau Kristen kan baik pamannya di Protestan, baik di Katolik, baik di Advent, nggak masalah yang enjoy saja. Gitu loh Aditya. Oke, Thank you. oke. Jadi begini Pak Abdon ya. Ini kan saya dapat juga itu informasinya kan bukan dari kalangan Islam sendiri ya, justru dari kalangan ya yang berapologet ini ya, terus ya Pak Abdon sendiri, Buti dan segala macam ya, yang mengatakan bahwasannya kan Kristen itu bukan agama katanya kan, tapi orang yang percaya Yesus kan, karena agama itu tidak menyelamatkan. Ya jadi mungkin itu yang membedakan antara Kristen dengan Islam ya kan. Nah sementara Islam itu kan agama ya, yang artinya punya aturan gitu kan, dan aturannya jelas ya. Salah satunya itu kami di Quran surat Al-Ikhlas kan dilarang mengucapkan bahwa saya Tuhan itu dilahirkan ya kan, kan berarti kami bisa syirik di situ kan. Nah itu tuh. Nah terus apa tadi yang keduanya lupa saya deh. eh Apa tadi poin yang selanjutnya tadi Pak Abdon setelah itu? Apa tadi? Pak Abdon mengatakan Kayak tadi kan saya dengar tadi Aditya bilang bahwa ya. kaidah-kaidah tidak berubah dari dulu. Memang benar nggak berubah, tapi pahamnya yang berubah. Sekarang kenapa bisa berbeda, saudaraku Muslim? Ada yang melarang, ada yang tidak. Jadi yang benar Oh yang iya mana? ya, oke baru ingat saya, baru ingat. Oke. Gitu. Tentang musik tadi yang selanjutnya ya, sorry baru ingat. Kan Pak Abdon tadi mengatakan kenapa musik diharamkan ya seperti itu ya. Dan ini saya juga sudah pernah bertanya ke Ustadz ya. Jadi Islam itu tidak pernah membunuh seni, itu tidak pernah ya, nggak pernah. Jadi yang diharamkan itu bukan musiknya, tetapi konten musiknya itu yang diharamkan gitu kan. Karena mengaji juga itu kan pakai irama dia kan, ada congkak-congkaknya kan, dan itu bagian dari seni juga. Demikian juga menyanyi itu kalau kontennya itu ya misalkan lagu Sabian misal kita ambil contoh kan, itu kan tidak masalah, itu kan berreligi kan musik itu kan. Nah yang haram itu kontennya itu jika berisi misalkan cinta satu malam gitu kan. Nah ini kan tidak mendidik dan segala macam, itu yang jadi yang haram itu kontennya bang, isi kontennya musik itu tadi, bukan musiknya yang diharamkan. Jadi sekali lagi Islam itu tidak pernah membunuh seni, itu tidak pernah bang Abdon ya seperti itu.
Oke, ini sudah yang bergabung juga ya, Pak Sarul ini. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarul. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, Oke, Apa selamat masalah datang. Natal nih? Jadi begini, sapa dulu Pak Sarul ya. Habis ini giliran Pak Sarul ya. Mungkin kita lengkapi dulu ya rotasi kita. Ini Bang Haris ya. Habis Bang Haris baru Pak Sarul nanti ya. Oke, Bang Haris ini kenapa Islam Bang? Halo. Di Oke, open Bang Kristen apa Islam Bang Haris? saya tambahin dulu sebelum Sebentar dulu Pak Abdon. Kelihatannya Ya, Bang Adit, Pak Haris itu masalah deh di ininya. Di audionya. Iya, di Oke di lah, speakernya. kalau yang bermasalah audionya saya taruh di backstage ya, soalnya ada teman yang antri di bawah ya. Mungkin saya kasih kesempatan sekali lagi, tes Pak Haris di tes audionya. Oke, sudah di open tapi nggak ada suaranya ya. Saya taruh di backstage dulu Bang ya, mungkin diperbaiki dulu audionya biar mimpi sonar gitu ya. Oke, silakan Pak Abdon, apa tadi yang mau ditambahkan sebelum saya ke Pak Sarul ini? Silakan Pak Abdon. jadi untuk memperjelas dan bisa kita simpulkan. Jadi pemahaman Natal ini kalau di kekristenan ini tidak ada masalah. Yang terjadi masalah Anda itu saudaraku muslim, ada yang mengatakan haram tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Jadi yang pastinya yang mana? Kalau kayak kami ini hanya mendengarkan yang Anda sampaikan itu, di mana yang kebenarannya, bisa atau tidak mengucapkan Natal begitu. Biar biar tidak terjadi di masyarakat umum yang tidak terlalu jauh pemahamannya tentang akidah agama itu, biar mereka bisa panutan yang sebenarnya yang mana gitu loh. Silakan Mbak. Oke, silakan Pak Sarul, monggo. Apa yang mau ditanggapi? Silakan Pak Sarul. Ya, saya tanggapi Natal ya. Boleh ya? Monggo, Ya, silakan Pak Sarul. silakan Pak. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya sepakat dengan Pak Abdon tadi ya. Di lini non-Islam tidak ada ruang mereka untuk memaksa orang Islam mengucapkan Natal. Justru faktanya di dalam Islam sendiri terjadi polemik gitu loh. Nah, terjadinya polemik ini berdasarkan prinsip yang dianut oleh Islam itu sendiri. Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, pertimbangannya adalah asal lidah kita tidak tergadai, ya, tidak lemah gitu ya. Agar kita tidak mengikuti misanya gitu ya. Nah, tapi yang mengatakan haram itu adalah berparameter prinsip. Kenapa prinsip? Islam itu sangat jelas kedudukannya tentang halal haramnya. Allah udah memberikan penegasan barang siapa tidak ya beragama dengan cara Islam, tentu mereka kekal di neraka jahanam gitu ya. Jadi sangatlah tidak patut kita memberikan ucapan selamat terhadap orang yang diajab Allah di neraka jahanam. Justru bila kalimat itu hadir kepada kawan-kawan Kristen, itu menjadikan suatu hinaan gitu loh. Kalau mereka paham arti selamat dari orang-orang, karena di dalam Islam bahwa di luar neraka. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan Don tadi, dari dulu nggak masalah, kami masa kecil orang tuanya pun ke masjid kok, nggak ada masalah mereka mengucapkan selamat Natal. Jadi di dalam Islam itu ada orang tua, jangankan Islam, basic Islam aja dia tidak paham. Nah, kondisi itu menjadikan orang di luar Islam itu melihat, nah itu sah-sah saja kok, dia ke masjid, dia haji, dia masih mengucapkan selamat Natal. Nah, kondisi itu yang dilihat, tapi sayangnya kawan-kawan Kristen tidak melihat bahwa kondisi orang ini tidak paham Islam itu sendiri.
Jadi Islam itu sesuatu prinsip yang dipegang mati, bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Nah, toleransi itu tidak masuk pada wilayah tauhid. Toleransi itu masuk pada wilayah muamalah gitu ya. Tidak masuk pada wilayah hukumnya. Jadi sangat jelas konsep toleransi di dalam Islam. Toleransi beragama tidak ada. Toleransi antar umat beragama pasti ada. Nah, antar umatnya, jadi bukan agamanya yang bertoleransi, antar umatnya saja dalam sisi humanity, kemanusiaannya, sosialitanya, dan seterusnya. Pada saat siapapun di luar Islam sakit di depan kita, wajiblah umat Islam mengobatinya, memberi bantuan terhadap siapapun yang sakit itu. Tidak perlu ditanyakan agama, itulah Islam gitu ya. Jadi mungkin begitu Pak Abdon ya. Jadi siapapun bisa mengucapkan selamat Natal, berbandol Islam walaupun dia kiai. Hanya saja dia menjadi berselisih dengan iman mereka sendiri. Jadi kesimpulannya orang-orang semacam itu masuk dalam kategori munafik gitu loh Pak. Silakan yang lain. Oke, tadi gini Pak. Tadi kan Bapak bilang tadi bicara muamalah, berarti kan hubungan sosial toh Pak. Nah, kalau Bapak bicara tauhid, oke lah. Bapak yang paham tentang tauhid agama Bapak sendiri. Tapi kalau bicara muamalah, kenapa nggak dilakukan saja? Artinya biar tidak ada pertentangan. Ini kan tidak, ya kan? Ini sudah artinya bukan ada pemaksaan ya. Cuma kami ini yang mendengar ya Natal ini, Anda itulah saudaraku Muslim inilah yang selalu kalau kita dengar bisa tidak. Ini berpengaruh ke dampak masyarakat kecil. Gitu. Iya, halo Bang. Ya. Iya, halo. Jadi artinya Dia begini. kita kan bicara. Halo. Artinya, Ya silakan Pak, silakan bicara Pak. Biar Pak Abdon. Biar Pak Abdon dulu, Jadi maksud saya gitu Pak Sarul. Kalau memang itu bicara artinya secara sosial, hubungan antar manusia, ya, tapi jangan dibawain ke tauhid. Perlu pembelajaran, pemahaman kepada jemaah-jemaah itu juga. Kalau bicara tentang mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, itu karena hubungan sosial, nggak masalah toh. Tapi ini kan tentang tauhid yang Bapak bilang tentang ketuhanan bahwa itu dilarang. Nah, jadi kalau kita bicara tentang barometer lah, salah satu barometer keislaman itu kita sebut dulu ya Arab Saudi saja ya, Arab Saudi ya, banyak sih barometer tentang keislaman itu. Di situ saja mereka kadang mengucapkan juga. Ini bicara tentang kenegaraan toh. Antara negara ini ke negara sana mengucapkan dari mayoritas negara Islam itu sendiri mengucapkan Natal. Kan tidak masalah. Yang sekarang permasalahannya Pak Sahrul, mana ketentuannya agar bisa dipahami oleh jemaah-jemaah yang tidak terlalu jauh tentang agama itu bisa mengucapkan gitu loh. Jadi ini kan kita juga bicara hubungan sosial. Seperti Tuhan Yesus juga mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kasihilah, dan sama seperti itu juga kasihilah sesamamu manusia. Kan gitu toh. Yang bermasalah ini Pak, bukan bermasalah lah, yang perdebatan, yang pemahaman ini yang tidak selaras itu saudaraku Pak Sahrul dengan kawan-kawan yang muslim itu yang selalu mengatakan bisa tidak begitu Pak. Mana yang jelasnya yang mana? Kalau tidak semuanya gitu loh. Ya gini, Gitu, Pak. jadi gini. Yang pertama saya ingin disampaikan kepada Pak Abdon, barometer Islam bukan Arab Saudi. Salah satu Pak, salah satu. Jadi jangan dijadikan barometer siapapun dia. Barometer Islam itu adalah Quran hadis, ya. Mau Arab itu keturunan Nabi sekalipun, dia bukan barometer. Barometernya adalah Quran hadis, gitu ya. Jadi tolong ditangkap ya poin saya. Gini Pak, gini. Tunggu dulu. Sebentar, biar saya jelaskan dulu. Tunggu. Ya. Biar jangan salah Biar paham. Kita saya bicara, jelaskan dulu. Bapak kan bicara tentang muamalah, artinya kehidupan tentang Itu yang sesama ingin saya masuki. manusia. Itu yang ingin saya masuki. Ya. Jadi Bapak Jadi jangan langsung muamalah- tertarik ke saya tentang tauhid. Sebentar. Gitu, Pak. Jadi Pak, dengarkan saya lagi bicara tentang tauhid ya. Muamalah itu
tidak masuk wilayah tauhid. Kenapa Natal masuk wilayah tauhid? Karena itu ruang tauhid, jadi tidak boleh dimasuki wilayah sosial. Nah, wilayah sosial itu, muamalah itu ada tatanan manusia itu bersosialisasi di dalam non teologinya gitu loh. Tapi pada saat wilayah teologi masuk wilayah lakum dinukum waliyadin gitu loh Pak. Jadi sederhana saja ya ilustrasinya ya. Penjara saja di dunia ini Pak, orang melakukan pelanggaran terhadap KUHAP ya. Dia di penjara. Sangatlah tidak etis atau tidak patut kita mengucapkan selamat kepada dia yang melanggar hukum negara lalu di penjara. Ini kan suatu penghinaan terhadap orang yang di penjara gitu. Bagaimana mungkin kita memberikan selamat terhadap orang diajak ke neraka jahanam? Dan sisi baliknya adalah di dalam Islam itu Pak, ada amal jariah, ada dosa jariah masa hidup. Nah, pada saat Pak Afdon makin tegar keimanannya terhadap kekristenannya dengan ucapan selamat Natal terus dari siapapun yang notabene itu orang terpandang, kiai, presiden, bupati, kayak gubernur, kayak Pak RT, kayak wow, senang saya diucapin sama Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Pak RT nanti akan ditanya sama Allah, Afdon, kenapa kamu mati dalam kekafiran? Ya Pak RT saya ngucapin selamat Natal mulu ke saya jadi senang lah. Bagaimana saya mencari hidayah Pak? Orang presiden aja ngucapin saya ke saya, banggalah saya. Bener kayak gitu, panggil itu RT kamu tuh, panggil presiden kamu tuh, siapa? Oh si Sahrul presidennya saat itu, panggil. Benar Sahrul? Oh iya, kamu masuk pada wilayah kemunafikan karena menjurumuskan orang sesat makin sesat. Itu bahayanya Pak. Itu dalam Islam itu bahayanya. Dosa jariah masuk itu Pak. Oke, tapi kan Bapak bilang munafik. Sebenarnya Bapak artinya begini, bicara Bapak sekarang seperti itu. Bapak harus tegas ya. Kalau sebentar, Bapak sekarang, Bapak paham nggak definisi munafik? Nah, artinya munafik itu kan Pak bisa berdua muka lah, oke? Nah, paham kan? Masuk nggak? Masuk nggak? Nah, Masuk betul, ya. betul. Nah, sekarang kalau Bapak itu jadi pemimpin negara, Presiden Indonesia, jika Bapak mengucap Selamat Natal, apa pandangan Bapak? Saya mau tahu, itu tauhidan atau muamalah? Siap, saya jawab ya. Saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Fungsi Kementerian Agama itu saya akan adakan semua bimas. Bimas Islam ada, bimas Kristen ada, bimas Hindu dan seterusnya ada. Dirjen Bimas, ucapkan kepada mereka yang Natal, bimas Kristen, ucapkan kepada mereka yang Natal itu atas nama negara, selamat hari Natal. Selesai. Itulah fungsi presiden. Bukan dia yang bicara. Dia akan menjadi pertanggungjawabannya di akhirat nanti karena itu masuk dosa jariah. Karena dia menyelamatkan orang yang udah sesat kan. Gitu lah. Jadi hati-hati. Saya 12 tahun jadi RT, tidak pernah saya ucapkan itu, tapi saya memberi ruang kepada mereka untuk Natal kepada masing-masing rumahnya. Silakan. Mereka minta izin, silakan. Itu hak kalian. Negara menjamin itu. Itu bos, buat apa Kementerian Agama? Buat apa Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Hindu, dan seterusnya? Itu fungsinya. Atas nama negara menyampaikan itu kepada mereka. Itu Pak Afdon. Jadi masalah akidah itu nggak boleh dianggap main-main Pak. Oke, Bapak terlalu nggak meluas. Jika presiden itu adalah bukan milik agama, paham ya Pak ya? Jadi yang mengatakan presiden milik agama siapa? Nah, kenapa Bapak larang kalau presiden itu mengucapkan Natal? Kenapa harus dikembalikan kepada jajarannya? Bapak bertanya ke saya atau kepada Jokowi? Bukan kan Bapak nih. Bapak juga jangan munafik dong. Harus tegas. Kalau Bapak presiden, apakah Bapak mau mengucapkan Natal? Saya tidak akan mungkin mengucapkan Natal kepada warga saya yang kafir. Saya akan perintahkan sesama kafirnya untuk mengucapkan Natal.
Berarti Bapak Gimana tidak sih? tahu tentang asas negara ini. Lah, asas negara itu jelas berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya adalah pasal 29 ayat 2, negara memberikan kebebasan beragama dan memilih keyakinan sesuai dengan peribatannya masing-masing. Apa hubungannya dengan Terus? presiden? Terus? Presiden itu dia punya keyakinan sendiri. Kenapa Anda meminta intervensi presiden terhadap ajaran agama Anda? Nah, kenapa Bapak bisa berbeda dengan presiden yang sekarang mengucapkan Natal? Jokowi tidak paham Islam. Oh, Bagaimana? begitu. Suruh masuk Jokowi di sini. Bicara sama saya di sini. Ya, oke. Ya. Nggak apa-apa, Ya, nggak usah lanjut. dipaksa lah Pak Adul. Oke, yo. Ya, kita sudah tahu saja lah. Oke. Kita sudah tahu. Jokowi nanti akan ditanya kalau dia berani mengatakan itu. Di akhirat nanti dia akan ditanya. Itu, Bos. Jadi Ya, gini Islam Pak, dari itu tegas. Oh, tidak gini loh memandang Pak ya. siapa. Gini, Bapak jangan kaku, tapi saya tidak mengintervensi, tidak. Jadi kata ucapan ini banyak Sebentar, Pak. Ini, Pak. jadi Ya, ada Bapak jangan kata-kata bicara gitu. kaku. Sebentar. Bapak jangan alamatkan kata kaku kepada saya. Saya punya prinsip di dalam beragama. Jangan pernah Iya, mengalamatkan saya paham. kata kaku kepada saya. Iya, tentu kaku dong Pak. Bapak tidak pernah jauh bersosialisasi dengan sahabat-sahabat negaramu. Hei bos, saya bersahabat dengan orang-orang kafir banyak Pak. Oke, Tapi di sekarang dalam saya hal tanya. tauhid, Apakah tidak mungkin oke. saya menyentuh tauhid mereka. Oke, sekarang saya tanya, apakah pernah Bapak mengatakan Om Swastiastu? Saya Apakah ini Bapak ya, pernah mengatakan itu? Enggak, jawab nih dulu Pak. dengarin baik-baik jawaban saya ya, Kalau agar Bapak tidak sampai ke pernah otakmu ya. mengatakan itu, berarti Bapak Dengarin belum baik-baik jauh. jawabannya. Ya, seperti apa coba? Anda bertanya, dengarin ya. Ya, nggak usah marah-marah Pak. Sesuatu yang tidak Dengar. diatur oleh Islam menjadi haram memberikan salam terhadap keadaan orang kafir. Itu prinsip Islam, bukan prinsip saya. Bagaimana? Oke, jadi Paham? gini Pak ya, pasti Bapak setuju seperti apa yang saya katakan. Kalau saya katakan, negara ini, agama bukan di dalam negara. Tetapi ini ya Pak ya, negara bukan di dalam agama, tetapi agama di dalam negara. Itu loh Pak. Karena kita ini bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Nah, itu. jadi Coba didefinisikan secara baik coba. Definisikan begini. Negara mengayomi agama. Ya. Jadi agama ini tidak terfokus satu. Berapa agama yang sudah disahkan di Indonesia, negara mengayomi. Bukan agama yang mengayomi negara. Sebentar. Itu, Pak. Apa definisi mengayomi? Nah, mengayomi itu artinya begini, Pak. Pahami ya, Pak ya. Agama. Nah, definisikan dulu mengayomi, jangan jauh-jauh. Mengayomi itu jelas melindungi, mengesahkan, mengizinkan, oke? Selaras, oke? Apa di situ ada yang mengatur? Ya tentu agama itu mengatur agama, bukan agama yang mengatur Kita bicara negara. Bapak kan bicara negara tadi. Apakah negara punya ruang mengatur agama? Tidak punya, Ada Pak. nggak? Tidak punya. Nah, artinya Tidak punya, Pak. negara tidak boleh mengatur keadaan iman siapapun. Dia hanya mengayomi dalam dimensi bagaimana menyelaraskan agama-agama yang ada di dalam republik yang telah dia legitimasi. Dia tidak masuk dalam intervensi. Bedakan mengayomi dengan intervensi, Bos. Ya, saya bicara mengayomi. Negara yang mengayomi agama, bukan agama yang mengayomi negara. Sebab apa? Sebab negara ini yang mengesahkan agama-agama. Bapak paham nggak mengayomi itu apa? Sudah saya katakan tadi, mengayomi, melindungi, mengizinkan, menyelaraskan. Ada nggak kata intervensi di situ? Ada nggak kata intervensi di situ? Tidak ada. Namanya mengayomi tidak intervensi. Artinya
ruang masing-masing agama, negara tidak boleh mengaturnya. Artinya, Betul. siapapun yang agama Islam sebagai presiden, dia tidak bisa intervensi terhadap keyakinan masyarakat yang berbeda dengan agama dia. Paham? Ya, tapi kan Bapak sudah mengintervensi tentang presiden. Loh, Bapak kan memberikan analogi kalau saya jadi presiden, gimana sih? Iya, Bapak sudah mengintervensi diri sendiri bawa ke agama. Sudah saya bilang, agama yang Itu bukan intervensi namanya. apa namanya? Itu Kenapa, prinsip Bapak? keyakinan beragama. Nah, sekarang Bapak bisa nggak artinya hormat kepada bendera? Kenapa enggak? Bendera itu adalah sangsaka merah putih. Lambang Hormat kan? kemerdekaan kita. Saya hormat, Hormat saya kan? cium. Kenapa tidak? Kenapa ada yang tidak hormat? Ada yang tidak hormat. Jangan melebar kemana-mana. Jangan. Nah, enggak, kita maksud saya ini biar kita selaras, memahami. Jangan melebar kemana-mana. Gitu. Ini paham, Pak. Ini paham. Kita bicara paham. Kita lagi bicara Natal, nggak ada hubungannya dengan bendera. Nggak ada. Oke. Sama Abdon aja kan fokus saja, ucapan, Abdon. Pak. Jangan kemana-mana, Abdon. Oke. Nah, oke, Natal tadi. Nah, kalau memang memang itu secara ketauhidan Bapak mengatakan itu tidak boleh. Kalau boleh Bapak buat satu aturan lagi agar presiden atau jabatan yang beragama Islam tidak bisa mengucapkan Natal. Kira-kira itu bisa nggak, Pak? Agama mengatur negara. Sekarang kasih tahu gini ya. Penyelenggaraan